Hadirin dan pemirsa, khususnya masyarakat Mamaroom Raya, kembali dalam debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamaroom Raya. Pada segmen kedua, kita akan melihat penajaman visi dan misi berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat atau dirumuskan oleh para panelis. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk setiap pertanyaan pada pertama ini akan dijawab oleh calon bupati. Dan saya berharap setiap pertanyaan bisa dicatat sehingga tidak kami mengulangi lagi pertanyaan yang sudah dibacakan. Kepada pasangan calon nomor urut 4, dalam misi ketiga akan melakukan pengolahan sistem pemerintahan yang bersih, berintegritas, berkeadilan, aspiratif, efektif, dan efisien. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, hal konkret seperti apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Apabila rakyat Mamaroom Raya memberi kepercayaan kepada kami berdua pada tanggal 9 Desember, kami akan lakukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di negeri ini. Mungkin pengalaman beberapa waktu lalu pemerintahan tidak pernah melayani dengan baik di Mamaroom Raya. Kami pasti akan pastikan kami akan melayani Mamaroom Raya 24 jam apabila Tuhan memberi kami kekuatan. Kemudian harus bersih dari korupsi. Tempatkan posisi jabatan di pemerintahan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Mulai pengawasan dari mulai tingkat kabupaten, distrik, bahkan kampung-kampung. Karena pemerintahan kalau tidak mengawasi roda pemerintahan dengan baik dan pelayanan tidak sentuh baik kepada rakyat, pasti pemerintahan tidak akan merasa terpimpin oleh rakyat yang ada di Mamaroom Raya. Dengan demikian di dalam poin ketiga tadi yang disampaikan dalam visi misi kami adalah soal infrastruktur. Pelayanan akan terlaksana dengan baik apabila infrastruktur dasarnya dibangun dengan baik, yaitu jalan dari kabupaten, distrik ke kampung-kampung, bahkan menghubungkan jalan ke provinsi. Oleh karena itu infrastruktur adalah infrastruktur dasar yang harus kita persiapkan. Karena begitu daerah ini medannya sangat sulit sekali. Karena itu untuk mendekatkan pelayanan kami akan lakukan pemekaran kampung, pemekaran distrik, dan infrastruktur kita akan sertai bersama-sama untuk dalam pelayanan pemerintahan kepada rakyat di kampung-kampung yang ada di wilayah Mamaroom Raya ini. Karena Mamaroom Raya geografisnya sangat sulit sekali. Ya, karena itu kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kepercayaan dari masyarakat itu secara sungguh-sungguh, hati nurani dan punya keberanian yang harus kita. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, kepada calon bupati untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Visi, misi dan program yang Anda tawarkan akan tercapai bila didukung oleh pendapatan asli daerah yang besar. Hari ini seluruh kepala daerah di Indonesia dituntut untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD sehingga dapat menopang pembangunan daerah. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamaroom Raya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sampaikan di sini bahwa PAD sebenarnya punya harus dikelola oleh teman-teman yang kita menempatkan di dinas pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah. Seluruh kendaraan yang masuk keluar di Kabupaten Mamaroom Raya harus didata. Kemudian pasar-pasar harus semua didata. Sehingga PAD dia bisa naik tinggi. Kalau tanpa itu hanya kita
tunggu-tunggu misalnya PAD dari provinsi, pembagian dana dari provinsi atau mungkin dari Freeport apa segala macam, tidak bisa. Jadi kemampuan orang-orang yang kita menempatkan di kantor tadi itu kan harus lakukan itu. Motor yang masuk, misalnya kita tagih dia 1.000, atau kapal yang masuk, orang-orang yang masuk, semua kita lakukan pendataan, kemudian PAD itu pasti akan dia meningkat. Terima kasih. Masih ada tersisa waktu 30 detik. Apakah ingin ditambahkan? Silakan oleh calon wakil bupati. Baik, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan peningkatan, saya kira Mamberamo Raya ini sangat kaya. Dan saya akan membuktikan sebagai anak daerah dan anak adat, saya akan membuka isolasi. Saya akan membuka isolasi. Saya akan menghadirkan investor yang sangat besar untuk membangun. Terima kasih, untuk waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2. Berkaitan dengan pembangunan karakter masyarakat Mamberamo Raya yang Anda tawarkan dalam program dan misi Anda, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Mamberamo Raya masih berada antara 57 dan 60 di tahun 2018-2019, sehingga ini tergolong masih rendah. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa program yang akan dilakukan dan bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mamberamo Raya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Memang benar, harus kita akui dengan jujur bahwa IPM, Indeks Prestasi Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya, sampai dengan hari ini belum bisa kita genjot mencapai angka yang maksimal, sama seperti saudara-saudara kita di tempat lain. Itu bukan berarti sudah tidak ada jalan lain lagi, dan kita berpasrah. Sebagai calon pemimpin, saya selaku calon bupati dan dibantu oleh saudara calon wakil bupati, jika diperkenankan oleh Tuhan dan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya, dari air menetes sampai ombak pecah, dari sebelah timur Kampung Yoke sampai ke sebelah barat Kampung Nadofwai, maka sederhana saja untuk meningkatkan indeks prestasi manusia supaya kita mendapat angka yang baik, maka proses penataan penyelenggaraan pemerintahan khusus di bidang pendidikan, kita akan memberikan perhatian sesuai dengan presentasi yang diberikan oleh pemerintah secara nasional, yaitu 20% dari APBD kita. Kita akan berikan perhatian untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dengan pendekatan, karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang sulit, kita tidak bisa semua kampung punya sekolah misalnya, tapi kita menggunakan pendekatan kawasan atau kewilayahan. Tentu kita juga menggunakan program pola asrama dan seterusnya, supaya semua orang mendapat kesempatan untuk belajar dengan baik. Demikian, Tuhan memberkati. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya kesempatan saya berikan kepada calon bupati pasangan calon nomor urut 1. Salah satu misi Bapak berdua yaitu mewujudkan sinergitas daerah terkait membangun negeri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu tidaklah mudah untuk mewujudkan sinergitas di daerah karena perbedaan karakter dan budaya masyarakat yang tersebar di hulu hingga hilir wilayah Mamberamo Raya. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa program yang akan Anda lakukan dan bagaimana strateginya sehingga
tercapailah misi yang tadi saya jelaskan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang tadi disampaikan itu benar. Jadi selama kami ya, jadi bupati, kami melihat itu bahwa daerah itu potensinya luar biasa. Seperti tadi dari nomor 3 sudah sampaikan. Hanya yang sekarang terjadi di pemerintahan itu adalah dari OPD-OPD yang telah diberikan kepercayaan itu tidak menerjemahkan visi dan misi itu dengan baik. Jadi tidak nyambung sebenarnya. Sehingga membawa itu pribadi-pribadi yang tadi disampaikan bahwa harus ada SDM. Tadi saya dengar dari paslon nomor 4 juga mengatakan bahwa manusia-manusia itu harus basic pendidikannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, sehingga mereka bekerja itu betul-betul ya bekerja sesuai dengan ya apa yang dia sudah alami dalam ilmu dan karakter di lapangan itu dia bisa bekerja dengan baik itu. Karena daya analisis kita di Papua ini, jujur saya katakan bahwa kami kurang dalam sains, politik dominan, sehingga hal-hal itu wujud di dalam lapangan itu politik yang lebih banyak untuk terjadi, sehingga kita selalu kali menyalahkan dalam sistem kerja apapun gitu. Nah, sehingga apabila kita bekerja sesuai dengan ya pemerintahan ataupun OPD kita sesuai dengan ANJAP, mengacu pada ANJAP dan ABK ya, analisis beban kerja itu pasti akan terjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan itu pasti terwujud dan diberikan kepercayaan ya. Apabila saudara dilantik, ya harus menghargai penghargaan pelantikan itu. Jadi bekerja betul-betul sesuai dengan visi misi yang ada dan potensi daerah yang ada untuk menerjemahkan permasalahan itu. Karena di Mamberamo itu potensinya sangat luar biasa. Tinggal kembali gitu. Jadi pemerintah daerah Mamberamo. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Masih dalam penajaman visi dan misi, saya kembali kepada pasangan calon nomor 4, khususnya kepada calon wakil bupati. Berkaitan dengan misi ketiga Anda, akan melakukan tata kelola sistem pemerintahan yang bersih. Namun, beberapa fakta menunjukkan bahwa jabatan bupati dan wakil bupati adalah jabatan politik, sehingga masih banyak aparatur sipil negara yang menempati jabatan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi Anda untuk menjawab permasalahan tersebut? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersih, maka pasti kami akan mengevaluasi semua pegawai dengan bersih masing-masing sehingga kami bisa menempatkan pada job. Ketika saudara-saudara atau pegawai-pegawai ini kita tidak bisa rekrut secara baik untuk menempatkan sesuai dengan job, maka itu akan menjadi beban tugas yang tidak bisa diselesaikan. Bagian yang lain yang harus diperhatikan juga adalah ada angka kemiskinan, angka ketidakmampuan dari aparat yang ada. Sehingga ini perlu kami harus dorong untuk ikut pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja yang benar-benar mereka paham terhadap bidang tugas masing-masing. Untuk itu, kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri Mamberamo Raya. Baik ASN itu harus kita datangkan tenaga-tenaga TOT yang betul-betul handal untuk memberikan kemampuan untuk meningkatkan pegawai-pegawai itu. Selain itu juga ada upaya kami. Karena kebutuhan pegawai untuk menempati job-job yang ada, pasti kebijakan-kebijakan kami selaku pimpinan, selaku calon bupati dan wakil bupati, kami akan menyesuaikan dengan kondisi daerah sehingga benar-benar kami dorong putra-putra Mamberamo untuk tetap menjadi tuan di negeri sendiri. Itu kebijakan-kebijakan pasti kami ambil
terutama di bidang perempuan 30% pasti kami peruntukkan untuk kesejahteraan jendel di negeri ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 4 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya kepada calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 3. Agenda kerja dalam visi, misi, dan program Anda akan terkendala dengan kondisi COVID-19 yang sedang kita hadapi, sehingga membutuhkan cara dan pendekatan yang baru di masa normal baru, sehingga ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa yang akan Anda lakukan untuk mengenjot aktivitas ekonomi dan aparatur sipil negara di masa normal baru? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang terkait dengan penanganan COVID, ya itu kami nomor 3 sangat prihatin untuk mengantisipasi, untuk menjaga rakyat kita, untuk menjaga daerah kita, sehingga tidak terjadi akibat yang mengorbankan rakyat Mambramo. Dan memang kami nomor 3 pertama adalah disiplin kerja dari pemerintahan ini yang kami akan lakukan, sehingga tidak ada pegawai lagi yang harus berkantor di kota Jayapura. Tidak ada lagi pegawai negeri yang jalan semau tanpa izin. Ini yang kami akan lakukan untuk mengantisipasi virus di Kabupaten Mambramo Raya, sehingga kita aman dan rakyat juga aman. Ini yang kita akan lakukan ketika kami terpilih. Kami ditentukan pada tanggal 9 oleh masyarakat, dan kepercayaan kami akan jaga untuk bagaimana kami sebagai bupati dan wakil bupati, kami terus melakukan pengawasan yang ketat kepada OPD, pengawasan yang ketat juga kepada kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung. Jabaran ini juga kami akan lakukan penegasan yang akan turun sampai di kampung-kampung, sehingga semua proses pemerintahan yang berjalan di Mambramo ini, hari ini rakyat kesal dan menangis. Hari ini mereka tidak pernah lupa kelihatan sedikit pegawai negeri yang ada di Kabupaten Mambramo Raya. Untuk itu menjadi perhatian saya dengan Pak Kris ketika terpilih jadi bupati, maka itu menjadi hal utama yang kami akan lakukan di Terima Kabupaten kasih, Mambramo Raya. waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya kepada calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 2. Berkaitan dengan visi dan misi Anda, dalam rencana program aksi khususnya program pokok pengembangan pariwisata dan budaya, Anda berdua akan fokus kepada pembangunan karakter masyarakat. Bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, program konkret seperti apa yang Anda lakukan dan bagaimana strategi untuk mewujudkan pembangunan karakter masyarakat Mambramo Raya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan nomor urut 2 terkait dengan pengembangan pariwisata tadi. Ya, kita lihat di Mambramo Raya ini potensi pariwisata ini sampai hari ini belum dikelola secara baik. Banyak potensi-potensi ini yang sementara ini belum dikelola. Itu sebabnya ketika kami dipercayakan kami akan mengelola pariwisata ini. Ya, salah satu kita lihat di Mambramo Raya ini Arum Jeram. Program ini juga sangat baik sekali dan ini sangat menantang dari bule-bule di tempat ini. Tapi sampai hari ini pemerintah belum menyentuh untuk melihat bagian ini. Untuk sampai kepada bagian ini ya, terutama infrastruktur dasar, jalan, kemudian fasilitasnya kita akan bangun di sana, sehingga itu setelah terbangun pasti objek ini akan menjadi
perhatian dari baik di mancanegara maupun yang ada di Indonesia. Kemudian para wisata yang lain objeknya kita lihat Danau Bira. Potensi ini sebenarnya harus kita bangun di sana. Tapi sampai hari ini tidak pernah, saya lihat ini sudah berapa kali ganti kepala dinas pariwisata, tapi tidak punya konsep tentang pengembangan sumber daya pariwisata ini. Akhirnya potensi-potensi ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa dikelola sebagai sumber PAD kita. Kami berkomitmen seketika dipercayakan potensi untuk pariwisata di Danau Bira. Kalau di Sentani ada setiap tahun ada festival Danau Sentani, kenapa tidak Danau Bira pasti bisa juga. Itu sebabnya bagian ini akan menjadi program, dan satu cara jalan ini infrastruktur harus dibangun ke sana. Kemudian fasilitas yang ada homestay akan dibangun di sana sehingga mengundang masyarakat untuk bisa. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikutnya saya mempersilakan kepada calon wakil bupati dari nomor urut 1. Salah satu program yang Anda tawarkan dalam visi dan misi Anda berkaitan dengan revolusi mental, khususnya di masyarakat Mamberamo Raya. Bagaimana strategi Anda mewujudkan revolusi mental masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Bicara tentang revolusi mental, ini ada 2 jenis revolusi. Kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada sejak leluhur, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan baru yang memang akibat dari modernisasi pembangunan. Ada hal-hal yang menurut saya di Mamberamo Raya ini ada kebiasaan-kebiasaan luar yang tidak cocok dengan adat istiadat daerah ini. Nah, ini mungkin perlu kita cari penyeragaman dalam hal ini. Ada hal yang perlu kita korbankan, tapi ada hal yang tidak perlu kita korbankan. Karena itu adalah bagian daripada aksi dan reaksi pembangunan. Revolusi mental juga perlu kita selaraskan dengan langkah-langkah pembangunan daerah ini, sebab pemerintah daerah membangun 2 akses besar. Akses sumber daya yang besar, antara lain sumber daya manusia, tapi juga sumber daya buatan. Nah, di dalam 2 faktor ini akan menjamin revolusi mental itu dengan terus ada pembinaan-pembinaan yang strategis seperti pembinaan rohani dan pembinaan-pembinaan lain yang di bidang pendidikan. Kira-kira menurut saya, semua yang terjadi ini itu dapat ditertuntun baik oleh orang-orang yang profesional. Kita tidak bisa percaya kalau hanya kita bicara saja, kita juga harus praktek. Pemerintah juga harus mencontohi revolusi mental itu kepada rakyat ini. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Hadirin dan pemirsa, segmen penajaman visi dan misi baru saja kita lalui bersama. Kita akan masuk pada segmen pendalaman materi debat kita. Namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini.